Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, perkenalkan, saya Dewangga Bayu Prastomo dengan nomor induk Taruna 1741023 dari kelas Nautika 7B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang ada di dalam video ini. Berikut materi-materinya. Yang pertama ada browser, yang kedua web hosting, dan yang terakhir ketiga adalah web browser. Browser. Pengertian dari browser. Browser adalah salah satu jenis perangkat lunak atau software yang umumnya digunakan untuk membuka halaman website di internet. Browser disebut juga dengan web browser. Secara fundamental, browser mempunyai kemampuan untuk menampilkan kode semantik bahasa pemrograman halaman website seperti HTML, CSS, JS, dan lain-lainnya. Bagi semua kalangan, Anda pasti sangat sering menggunakan web browser ini dalam menjalankan aktivitas setiap hari seperti mencari informasi atau lain sebagainya. B. Fungsi-fungsi web browser. Fungsi-fungsi web browser ini yang saya pilih ada 3, yaitu yang pertama adalah mempermudah dalam mencari informasi di internet. Pada dasarnya, ketika kita ingin browsing atau berselancar di dunia maya, pasti membutuhkan web browser sebagai media dalam melakukan browsing itu tersendiri. Web browser itu juga bertugas untuk mengarahkan user atau pengguna menuju alamat website yang mereka minta. Yang kedua ada menyimpan data-data di internet. Ketika kita ingin menggunakan web browser, pasti Anda pernah mendengar kata bookmark pada web browser ini. Nah, fitur bookmark tersebut memiliki fungsi sebagai penyimpan data-data di internet yang suatu saat bisa Anda buka lagi tanpa perlu mengunjungi search engine. Dan yang ketiga ada membuka file dengan ekstensi tertentu. Yang dimaksud dengan ini adalah web browser juga memiliki fungsi sebagai media untuk membuka file dengan ekstensi tertentu. Misalnya, Anda bisa membuka PDF dengan web browser, atau bagi Anda yang suka dengan pemrograman web, pasti Anda melihat hasil Anda dengan web browser. C. Macam-macam web browser. Ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Safari, Internet Explorer, dan Yahoo Explorer. Lanjut ke web hosting. Pengertian dari web hosting tersendiri itu adalah sebuah layanan yang digunakan untuk menyimpan data dari sebuah halaman web ataupun aplikasi online agar dapat diakses melalui internet. Hosting mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan web karena semua data dalam dokumen HTML nantinya disimpan di dalam sebuah web hosting sehingga bisa diakses di mana saja melalui internet. Ini adalah fungsi dari web hosting, yaitu untuk menyediakan layanan yang memungkinkan user dapat menyimpan data mereka, baik itu database dan HTML, untuk dapat diakses dari mana saja melalui jaringan internet. Web hosting ini juga akan memudahkan kita untuk mencari informasi di dunia internet. Kita juga bisa berbagi dengan banyak orang dari data yang telah kita buat, seperti halnya artikel, berita, atau sebuah kejadian lain sebagainya. C. Macam-macam web hosting. Di sini ada 4 yang saya pilih, yaitu yang pertama adalah virtual shared hosting, yaitu jenis web hosting yang paling banyak digunakan oleh kebanyakan orang. Karena di dalam satu server terdapat banyak hosting menjadi salah satu dari hosting tersebut adalah milik Anda, serta terdapat juga banyak domain. Kebanyakan orang yang menggunakan hosting ini juga karena biaya sewanya lebih murah dibandingkan dengan web hosting lainnya. Lalu yang kedua ada free hosting. Hosting jenis ini juga paling banyak digunakan para pemula karena kita tahu bahwa Anda tidak perlu membayar apa-apa untuk dapat menggunakan layanan ini, akan tetapi biasanya akan ada banyak iklan yang muncul pada website Anda dan Anda tidak bisa memiliki domain sendiri.
Yang ketiga ada dedicated hosting. Hosting jenis ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar karena Anda memiliki server tersendiri dan dalam satu server tersebut hanya ada satu hosting dan domain milik Anda. Dan yang terakhir, yang nomor 4 itu adalah co-located hosting. Hosting yang satu ini juga solusinya sangat mahal, sama seperti memiliki server tersendiri di kantor atau di rumah Anda. Tetapi pada co-located hosting servernya terletak di perusahaan hosting dan mereka yang merawatnya. Lanjut ke web server. Pengertian dari web server tersendiri yaitu adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser seperti Chrome atau Mozilla Firefox. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam berbentuk halaman web. Fungsi utama dari web server yaitu membersihkan berbagai cache yang terdapat pada penyimpanan serta semua dokumen yang tidak terpakai lagi. Nomor 2, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan request klien atau web browser. Yang ketiga, menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat menjamin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. C. Jenis-jenis web browser. Di sini ada jenis web browser yang saya pilih ada 4, yaitu web server Apache, web server Nginx, web server IIS, dan web server LikeGPD. Untuk web server Apache ini adalah web server yang paling populer dan paling banyak digunakan kebanyakan orang. Pada awalnya, web server ini didesain guna untuk mendukung penuh sistem operasi Unix selain cukup mudah dalam mengimplementasinya. Web server ini juga memiliki beberapa program pendukung sehingga memberikan layanan yang lengkap seperti PHP atau personal homepage atau SSI atau server side include dan control access. Web server ini juga sangat aman dan nyaman untuk digunakan karena kita memiliki beberapa keuntungan seperti proses instalasi yang mudah, freeware, dan sistem konfigurasi yang masih tergolong sangat mudah. Selain itu juga ia mampu bekerja pada sistem operasi open atau closed source. Yang kedua adalah web server Nginx. Salah satu pesaing unggul Apache yaitu Nginx. Web server ini juga dikenal mampu melayani segala macam permintaan seperti request dengan tingkatan kepadatan lalu lintas atau traffic yang sangat padat. Web server ini juga memang lebih unggul dari segi kualitas, kecepatan, dan hal performanya. Web server ini juga memiliki banyak kelebihan dalam hal fitur, di antara lain yaitu adalah URL rewriting, virtual host, file serving, reverse proxying, access control, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga ada web server IIS atau Internet Information Service. Adalah web server yang bekerja pada jenis protokol seperti DNS, TCP, or IP atau beragam software lainnya yang berguna untuk merangkai sebuah situs. Dan yang terakhir ada web server LikeGPD, yaitu programmer asal Jerman yang telah menciptakan web server ini berbasis open source guna mendukung sistem Linux dan Unix. Bila dilihat dari segi keunggulannya, web server yang satu ini memiliki beberapa keunggulan berdasarkan fitur tambahan yang tersedia, seperti VCGI, output compression, dan URL writing. Jika kamu menggunakan web server LikeGPD ini, kamu akan merasakan performa yang lebih cepat dan efektif. Sekian dari saya, ini adalah video yang saya buat tentang materi-materi ini. Jika ada kesalahan,
Dan kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Saya Dewangga Bayu pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.